Kembali lagi udah hari Minggu aja. Kalau hari Minggu waktunya Malaikat Kecil di Pokal Podcast Alkalembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak Eka. Apa kabarnya Bunda? Tambah gemuk aja. Ditanya Sehat, kabar malah gemuk ya. Berarti Dasar. sehat. Memang Bunda ini memang wanita ya. Kalau urusan ini untung nggak nanya Kang Eka, Bunda gemukan nggak? Jangan ditanyain ya. Sadar diri kalau itu. Nah, masalahnya kalau salah ngomong, Bun, Tersinggung. bahaya, Bun, bahaya. Nanti nggak boleh lagi masuk ke Al-Kausar nih. Bun, Ya. ini udah tanggal berapa sih kita lagi syutingnya? Tanggal 15 ya, Bun ya? Iya, Ini kita tanggal tanggal 15 syuting. Nah, kemarin tanggal 13 itu adalah hari pertama Anak sekolah. anak sekolah. Terus juga ngurusin daftar ulang ya sebelum-sebelumnya. Gimana, Bun? Ribet nggak tuh ngurusin daftar ulang? Lumayan paciweh. Main paciwe. Gimana paciwehnya, Bun? Paciwehnya anak kita yang masuk SD, SMP, SMA. Mhm. Sedangkan tenaga pengurus juga terbatas. Iya. Otomatis dibagi-bagi. Hmm. Yang kuliah terjun juga. Sampai yang kuliah juga Yang kuliah akhirnya turun terjun juga, Bun ya. Karena memang saking paciwehnya ada salah komunikasi. Salah komunikasi gimana, Bun? Janji saya harusnya saya yang datang. Mm-mm. Pak Tugiman sudah memfotokan daftar hadir, ternyata hanya fotonya aja, orangnya nggak datang. Pas saya datang, guru ini nyalahin Pak Tugiman, kenapa nggak hadir? Saya bengong, loh, kenapa nggak hadir Pak? Saya hanya foto absennya aja nggak hadir. Wah, langsung merapat ke sekolah, langsung rapat. Oh gitu. Saking kecilnya tuh Kang. Aduh, karena dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA ini nggak di satu lokasi ya, Bun? Iya, tersebar ya. tersebar. Nah, kalau misalnya kayak SD tuh ada berapa SD yang akhirnya anak-anak Al-Kausar disekolahin di sana? Sebetulnya satu SD, cuman karena anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, jadi otomatis setiap kelas kan harus beda orang tua juga gitu. Itu yang membuat kita agak kerepotan. Oke, gitu. Jadi selain juga ada di beberapa SD, ada juga yang memang beda kelas, yang orang tua tuh harus hadir memang di rapat setiap kelas itu ya. Iya, betul. SMP juga sama berarti ada Sama, beberapa SMP juga ya. ada beberapa SMP SMA juga sama. Iya, Nah, gitu. gitu. Terus gimana, Bun? Hari pertama sekolah kan daring nih, Bun. Kita masih belum tatap muka nih. Anak-anak gimana? Kalau anak sih udah enjoy aja ya. Enjoy aja. Enjoy Sampai aja. bikin-bikin video gitu ya. Kalau anak-anak, cuman kita ini orang tua yang memang terbagi secara hati, secara tenaga, secara pikiran gitu. Iya. Nah itu kalau misalnya kayak kemarin tuh, episode kemarin kan kita ngobrolin soal kebutuhan anak-anak ya. Itu udah terpenuhin belum sih, Bun? Belum sih ya, karena Belum memang semua. sekarang masih online ya. Oke, Anak jadi juga. memang belum belanja juga sih ya, karena belum Anak tes juga seragam. belum secara keputusan daripada pemerintah kan masih di rumah, belum menggunakan seragam, belum ke sekolah juga. Jadi memang saat ini belum urgent, tapi mungkin ke depan saat memang anak harus masuk sekolah ya itu memang buat kami ya biaya yang urgent, karena memang alokasi anggarannya besar juga. Iya bener-bener banget ya. Jadi tetap aja kalau misalnya ada yang mau kesini mah buat ditunggu pisan ya. Dan soalnya karena sekarang mah belum mulai masuk tatap muka, anak-anak juga pakai seragam yang ada aja dulu ya. Bisa gantian malah, karena di gitu. video doang, nggak live ya. Formalitas aja. Formalitas aja. Tapi Bun, kalau misalnya sekolah daring, otomatis anak-anak setiap hari, bahkan sepanjang hari ada di panti. Bunda sendiri ngerasanya gimana kalau ada anak-anak sepanjang hari di panti? Kemarin kita masih merasakan relax Iya. mulai libur ya, anak libur, kita juga pernah libur. Nah, sepi sih. Sepi ya? Begitu anak kembali hangat. Kembali hangat dan mulai berputar kepala. Karena awalnya sepi, kangen anak-anak, begitu ada senang, hangat, tapi malah putar kepalanya. lagi. Karena di samping yang kakaknya main, yang kecil-kecil rame. Yo, Jadi aula. bener, Jadi itu bener. yang kita mulai stereo suaranya. Jangan berisik, dan mulai bolak-balik. Iya, karena kan misalnya lagi videoin kebutuhan tugas ya, nanti yang kecil-kecilnya berisik. Malah itu kayaknya yang kecil pada pengen ikutan bikin video juga. Yang gitulah, ngerecokin aja. Jadi mulai ramai aja sih. Yang penting mah, tapi anak-anak sehat ya selama kemarin. Alhamdulillah sehat. Mereka Yang kembali kemarin ceria. pulang dari kampung kamu juga udah sehat juga ya? Kembali dengan semangat yang baru lagi, dengan saya juga sempat ngobrol dengan anak-anak.
dengan semangat apa tujuan utama mereka di sini harus lebih ditingkatkan lagi segala sesuatunya. Siap. Ini pasti mereka. Sobat Alka, karena kemarin libur kita ngobrol sama siapa tuh? Wafa ya. Wafa. Itu menarik sekali, dia akhirnya dideportasi dari Dubai ke Indonesia. Kisahnya juga cukup menyentuh, tapi anaknya ceria Bun. Jadi banyak yang komen, apa ya, jadi mau sedih nggak jadi karena ngelihat anaknya lucu gitu. Karena kalau seusia begitu belum merasakan kepedihan. Nanti begitu sudah masuk SD, maksudnya kelas 5, kelas 6 kepikiran ya Bun ya, pasti banyak pertanyaan ya Bun ya. Anak sebesar itu kan hanya cukup teman main, udah nggak ada beban sebenarnya ya. Kalau misalnya udah usia 5, 6 SD mulai peralihan ya ke masa balik, udah mulai banyak pertanyaan ya Bun. Udah mulai merasakan. Nah Bun, sekarang episode ke-5 Bun, udah nggak kerasa. Berarti kalau setiap minggunya satu episode, kita udah sebulan nih Malaikat Kecil ini nemenin Sobat Alka yang di YouTube ataupun di Spotify. Episode ke-5 kita mau berbagi kisah siapa Bun? Ini dari masaknya dari Wafa yang belum merasakan pedihnya tentang cerita hidupnya. Sekarang kita panggil Holila. Nah, kisah menarik dari Holilah ini apa? Sepintas aja, Bu. Biar nanti tetap dari Holilahnya yang cerita. Dia dari sebelum TK sudah diserahkan ke sini. Sebelum TK udah diserahin ke sini. Berarti ada yang nganterin ya? Ya, yang hanya kalau nggak salah itu ibunya 2 orang yang datang ke sini. Yang satu muda, yang satu sudah berusia. Datang ke sini, dan yang saya ingat, yang saya perhatikan ada bekas luka di tangannya. Oke. Ada bekas luka di tangan Holilah. Ada bekas luka di tangannya. Dan dia cerita ke temennya itu bekas disetrika katanya. Waduh. Dan kita hanya sedih. Belum sedih tuh. Nanti anaknya datang ke sini udah mulai cirambai Bun. Nanti kita cerita bareng Holilah aja ya Bun. Boleh dipanggilin nggak Holilahnya Bun? Boleh. Holilah, sih sayang. Aduh, salim dulu dong sama Jreng. Udah, boleh langsung duduk nih. Holilah, nama lengkapnya siapa Holilah? Khalila Nur Anissa. Khalila Nur Anissa. Jadi panggilannya Khalila atau Holilah? Nur. Ini jadi salah ngasih pilihan ya, panggilannya Nur. Nur usianya berapa tahun sekarang Nur? 12 tahun. 12 tahun. Ini nggak kayak kelihatan 12 tahun ya Bun ya? Bongsor. Badannya bongsor ya. Udah kelihatan kirain kelas 1 SMA Bun. Jadi kelas berapa sekarang Nur? Mau masuk SMP. Baru mau masuk SMP. Berarti baru daftar ya? Baru daftar kemarin. Ke SMP mana? SMP 1 Lembang. SMP 1 Lembang. Ini apa? Nur udah beli seragam belum? Belum. Gimana sih Bun, belum dibeliin? Tapi alhamdulillah tadi dapat yang bekas Kang. Oh ada. Ada tadi ada pas saya datang, saya perhatikan ini cocok dengan baju ya Nur. Ini atasannya, ini bawahannya ada yang bekas, alhamdulillah. Kelas 1 SMP ya segede gini mah kayak baju SMA. Oh jadi udah dapet ya, udah dapet seragamnya tuh, udah sama Bunda udah disiapin, buku-buku udah beli. Terus hari pertama sekolah kemarin waktu hari Senin ngapain aja Nur? Ngurusin MPLS. MPLS. Apa MPLS-nya online? Ya. Terus apa, nonton apa di MPLS online tuh? Nonton apa? Ikutan nggak? Enggak, kan belum punya HP. Oh, jadi kemarin karena terbatas juga kali ya Bun ya handphonenya Bun. MPLS di beberapa sekolah. Handphone pengurus juga paling cuma ada berapa sih Bun? Ayah, Bunda, Mamah Nani, Bang Iwan, Teh Winnie. Udah ya segitu aja. 5 doang kan? Sementara anaknya ada berapa? 43 ya. Iya bener. Jadi lumayan juga ya Bun. Dengan agak PR kebutuhan juga ya. Nah, terus tapi bikin ini nggak kayak video perkenalan gitu bikin? Belum? Enggak. Belum juga ya, jadi belum tahu ya, teman-teman sekolahnya, teman-teman kelasnya belum tahu. Oke, paling nanti ada di sesi ini ya Bun ya. Terus ini Bun, Khalila ini termasuk orang yang rajin nggak Nur ini kalau waktu SD-nya? Dia punya prestasi malah ya. Prestasi? Emang prestasi apa Nur? Dia sekabupaten itu juara pupuh ya.
Nur ya? Iya. Oh Sunda, pupuh Sunda itu. Enak lah suaranya. Pupuh apa? Pupuh apa? Mas Kumambang, Kinanti. Ya, itu salah satunya Mas Kumambang. Iya. Coba sedikit boleh ya Bun? Ayo. Coba dong. Tunjukkan sama dunia luar. Oh iya. Pupuh. Orang biasanya kan zaman sekarang nih senangnya K-pop, senangnya apa-apa. Ini menarik nih, senang sama budaya Sunda. Gimana? Coba Nur, cobain. Pupuh apa Nur? Mas Kumambang. Mas Kumambang. Gimana coba pupuh Mas Kumambang tuh? Sedikit aja ya. Ya udah dikit. Kalau banyak nanti juga kan habis durasinya. Nur. Itu kusir bangun ambek teuing turun dina delman kuda di pecutan tarik teu aya pisan rasa. Ye, keren. Itu kemarin juara berapa? Kedua kalau nggak salah ya. Iya, Kedua se Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Keren banget nih. Terus emang tahu itu isi pupuhnya artinya apa? Tahu nggak? Enggak. Itu kita coba ulas sedikit ya. Kalau misalnya di bahasa Sunda itu apa? Tadi kalimat pertamanya itu kusir bangun ambek teuing. Jadi itu kusir delman, dia marah besar. Terus kuda di pecutan tarik. Nah itu dia lagi mencutin kuda. Terus apa lagi tadi? Teu aya pisan rasa. Nah nggak ada pisan belas kasihan. Itu emang tabiat manusia ya Bun ya. Kadang kalau lagi emosi tinggi nggak bisa kontrol emosi. Terkadang juga biasanya karakter juga Kang ya. Kalau tenaganya diambil tetapi secara kasih sayangnya nggak diberikan. Nah iya bener itu pupuh tuh iya ya, apa petuah ya, nasihat. Itu termasuk juga kisah yang tadi nyambung tuh. Emang benar waktu kecil datang ke sini ada bekas luka di tangan? Ada. Ingat waktu itu? Ingat. Emang ingat beneran disetrika gitu? Iya. Sekarang bekas lukanya masih ada? Ada. Oh itu ya. Ujung setrika itu kenapa? Nggak tahu. Lupa. Pokoknya ingat-ingat di setrika aja. Terus dianterin ke sini. Ingat nggak siapa yang nganterin ke sini waktu itu? Mama sama kakak kalau nggak salah. Mama sama kakak. Ya. Oh mungkin yang kata Bunda masih muda itu kakak itu ya? Mungkin juga. Kalau misalnya yang udah berusia itu mama. Masih ingat wajah mama? Hah? Udah lupa lagi? Emang dari hari itu nggak pernah ada yang nengok Bun kesini Bun? Enggak. Jadi memang kita baca itu saya baca di aktenya kan dia dari Surabaya. Oh emang dari Surabaya menurut tuh? Iya. Coba. Dari Surabaya. Seusia begitu kita nggak ada surat pindah juga ya. Ada akte aja, nggak ada kartu keluarga. Ini salah satu cerita yang membuat saya terkadang sedih kalau setiap Lebaran. Karena emang nggak bisa pulang ya. Karena memang tiap ini yang membuat kita salah satu anak yang walaupun Lebaran kita berusaha untuk membahagiakan mereka. Yang lain pulang, dia hanya nengok di jendela ngeliatin aja. Batinnya pasti saya rasakan. Kemarin sedih. Liburan 2 minggu juga nggak pulang Nur. Nggak pulang. Di sini sama bunda ya sama ayah ya. Jadi walaupun tahu anak bahwa saya itu termasuk ibu yang galak. Iya. Tapi walaupun dibalik saya galak, selalu ngikutin terus. Semua anak sini begitu. Ya kan sebenarnya galaknya kan demi disiplin yang hanya mereka sebatas, ya. Ayah juga kan kalau sama anak-anak galak juga sama mendidik kayak anak supaya saat mereka di luar sana mereka siap. Betul. Karena di luar atau kita bicara di bawah sangat kejam buat mereka. Mentalnya harus saya kuatkan dulu secara mental. Ini berapa kali saya selalu tegur tentang masalah bagaimana bersiap diri menghadapi hidup. Iya. Mungkin anak tidak paham maksudnya apa. Sedangkan orang tua berharapnya kamu harus
siap dalam segala hal untuk hidup ke depannya. Berkali-kali saya marah tapi dia tidak pernah pundungan kalau kata Sunda ya. Selalu terbujur aja ini kuat anak, aja selalu ya. merangkul aja malah kalau ikut sama datang. bunda Iya, ya gitu. jadi dimarahin, dibentak ataupun apapun pasti ya ujung-ujung Tetap peluk aja sama bunda ya. di belakang itu tetap terbujur aja udah kalau di Sunda ya. Jadi semua begitu. Anak-anak di sini walaupun saya galak gimana tetap tapi nggak ada kapoknya. Terus aja mah deketin gitu. Emang Nur kalau dimarahin bunda apa yang dirasain Nur? Takut nggak kalau lagi dimarahin bunda? Takut. Takut. Bunda sering marah soal apa? Kalau aku susah piket gitu. Susah piket? Kenapa males piket emang? Apalagi selain susah piket? Terus males belajar kayak Males gitu. belajar. Tapi kan berarti dimarahin yang bener-bener kan? Nur juga ini kan? Iya. Nur sayang nggak sama bunda? Sayang. Sayang ya? Minta maaf dong sama bunda kalau misalnya ini. Nah, Nur sendiri ada nggak kepikiran kalau nih ya dikasih kesempatan, terus pengen nggak ditengokin sama orang tua? Atau malah udah lupa sama orang tua? Maksudnya udah lupa tuh, oh ya udah kan nggak apa-apa, aku juga nggak tahu orang tuanya di mana, mau ditengok atau enggak juga nggak apa-apa, yang penting di sini ada bunda, ada ayah, mama Nani dan lain-lain. Iya. Lebih ke situ. Iya. Nggak berharap ditengokin sama mama? Kenapa? Kayak ngerasa gitu pas kecil tuh kayak diurus sama bunda gitu, jadi bunda tuh kayak orang tua aku sendiri. Jadi kasarnya kayak yang nggak diharapin sama mama gitu. Tapi tetap saya sama anak saya mendidik. Iya. Selalu berkali-kali mengingatkan saat kalian nanti berhasil kedepannya sukses. Orang tua saat memang kalian punya kesempatan bertemu harus berbakti. Masalah orang tua kalian durhaka sama anak itu masalah orang tua, pertanggungjawaban kalian ke orang tua ke Allah. Tapi pertanggungjawaban kalian ke Allah tetap ke anak orang tua harus berbakti. Jadi jangan melihat orang tua jelek, tapi anak tetap harus baik sama orang tua. Tuh gitu katanya. Gitu, kan. Kalau mamah nanti misalnya nih kangen sama Nur, mamahnya Nur ya, mama kandungnya Nur terus datang ke sini, Nur mau tetap terima nggak? Tetap ya? Terima. Tetap ya. Karena gini katanya Bun, anak soleh dan soleha itu batasan paling minimal standarnya adalah yang selalu mengucapkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro katanya Nur. Nah, Allahumma gfirli wali walidayya itu siapa? Mama sama ayah kandung. Ditambahin di sananya plus ada bunda, ayah Giman, mama Nani, ibu Panti, mama Panti, bapak Panti semuanya. Gitu ya Nur ya, siap ya. Nah, terus kalau misalnya ini Nur tuh tadi pas disebutin pas lebaran kayak gitu nggak pulang, terus suka ngapain di sini? Suka apa? Diam aja gitu? Iya gitu. Nggak ikut Tugas kita di sini biasanya begitu. Biasanya hari pertama Pak Tugiman ngajak yang tidak pulang buat bersilaturahmi ke rumah donatur. Oh gitu. Jadi main-main ke rumah donatur ya Nur ya? Hari pertama, hari kedua dan selanjutnya tugas saya membawa anak-anak main. Tugasnya. Kadang tugas, ayo kita ke Jogja Johnson, ayo kita kemana? Jajan sepuasnya. Jadi bagaimana caranya mereka walaupun lebaran merasakan kebahagiaan yang sama dan anak-anak yang lain gitu. Jadi itu udah merupakan satu kewajiban kita para pengasuh, wayahna lah. Keluarga harus memahami kita punya anak banyak di sini gitu. Jadi harus mengikuti, bukan harus mendukung apa yang kita kerjakan karena memang secara nurani kita nggak tega. Walaupun kita lebaran di rumah, anak di sini nggak lebar seperti tidak merasakan keluarga, kita nggak nyaman juga, berarti nggak teman juga gitu. Makanya kebanyakan malah pada dibawa keluarganya ke sini Bun ya, para pengurus tuh buat ini ya, buat lebaran di sini ya. Lebarannya kita gabung aja di sini gitu. Gabung ngasuh anak-anak di sini juga gitu. Ada berapa banyak biasanya nggak pulang Bun? Setengahnya ada 20 biasanya anak? Antara 20 sampai 15 sih.
apalagi yang kecil-kecil kecil. Itu adik-adik yang kecil-kecil kayak Ajay, Bayu diajan gitu, mereka happy aja. Coba sebesar begini udah mulai merasakan sedihnya, udah mulai karena kan sudah mulai dewasa ya. Kalau sebesar Ajay, Bayu yang penting jajan makan es krim udah happy aja. Kalau aman lah ya. Dah dia mikirnya masih ini masih orang tuanya. Di dompet ada uang udah happy. Aku punya uang lebaran segini, punya baju lebaran segini, happy. Apalagi yang masih ini masih keras itu uang Jagger. Nah, Nur, kalau lebaran gitu selain bareng sama adik-adik sama bunda main, Nur suka kepikiran misalnya ini nggak sedih gitu ngelihat orang anak-anak pulang atau enggak? Lebih nyaman di sini? Sampai sekarang ya? Lebih nyaman di sini. Lebih nyaman di sini ya. Jadi sama sekali sekarang Nur nggak kepikiran buat pulang. Maksudnya nggak kepikiran buat ketemu mama atau ayah mungkin, papa. Dulu inget nggak manggilnya apa? Mama? Mama. Sama? Ayah. Ayah. Sempet ngelihat wajah ayah dulu. Lupa lagi. Lupa. Sampai sekarang Bun, nggak ada yang nengok, nggak ada yang nelfon. Jadi memang saya dengan Pak Tugiman kemarin bicara juga, satu saat memang ini anak harus telusuri. Kita hanya megang akte aja. Iya benar. Karena kemarin juga waktu anak masuk SMP nggak punya kartu keluarga, mau masuk ke Pak Tugiman tidak ada surat pindah. Oh iya. Ini kan jadi masalah. Alhamdulillah ada guru SMP 1 yang membantu mempermudah. Udah masuk dulu aja. Iya. Masalah administrasi belakangan gitu. Okay. Kita berpikir kemarin anak ini nggak keterima SMP 1 secara administrasi ya. Tapi alhamdulillah Allah permudah juga. Berarti Nurnya harus rajin ya Bun ya? Ya, insya Allah rajin. Harus rajin, terus prestasi waktu SD-nya dilanjutin lagi. Jangan malu kalau misalnya mengembangkan potensi budaya daerah. Kalau makanya itu aja dusunan. Pemalu saat ya? dibawa untuk naik panggung atau gimana udah gemeter grogi udah. Emang kenapa malu kenapa? Malu nggak biasa diliatin banyak orang gitu? Iya. Oh, tapi kan gini, kalau sekarang tuh ngembangin budaya lokal tuh jadi suatu hal yang unik dan bahkan lebih spesial dan bisa lebih berkembang. Salah satunya kayak Alukman ya di sini ya, salah satu yang pengajar di sini. Nah Nur, ini kalau diibaratin ya, Nur waktu itu ngebayangin apa sih begitu disimpan di sini, posisi tangan luka ya? Maka Nur nggak ingat lukanya disetrikanya karena alasan apa. Nur waktu itu nurut-nurut aja atau kebayang apa sih? Karena orang-orang kan pasti penasaran gitu. Dulu tuh Nur kesini disimpan, apakah Nur akhirnya manggil mama misalnya nggak mau disimpan? Nangis nggak dulu pertama? Keinget nggak sih? Enggak. Mau aja ngikutin aja. Ikut gitu. aja. Karena emang ini juga, karena emang keras juga dari mamahnya. Iya. Atau mungkin disetrika itu karena nggak mau nurut Bun ikut gitu, mau disimpan di sini. Gitu nggak sih? Lupa. Nggak inget juga, lupa lagi. Tapi kalau misalnya flashback deh, nginget zaman dulu yang Nur paling inget banget, pernah ngelakuin apa aja sama mama sama ayah? Ada nggak satu momen gitu? Yang inget? Yang diinget? Lupa banget. Nggak sama pernah. Sekali nggak inget. Nur juga nggak tahu, kalau Nur tuh dari Surabaya nggak tahu waktu dari dulu. Kan sekarang udah bisa baca ya? Iya. Nggak tahu. Surabaya mana, Bandung mana tuh nggak tahu. Iya, nggak tahu. Benar-benar lupa. Nggak apa-apa. Ini ya Bun ya. Nanti ini niat kita pengasuh juga tetap harus mencari. Nah, itu tetap harus ditelusuri ya Bun ya. Harus. Karena kayak kemarin juga tuh yang yang orang suka jadi itu akhirnya kan ketahuan bahwa ibunya meninggal, ayahnya nggak tahu di mana. Setelah kita mengetahui yang jelas keturunannya secara keluarga, nasabnya, apakah keluarganya mau menerima, apakah sudah tidak ada, anak juga sudah kepenasarannya sudah terpenuhi. Ya, yang penting bisa lega dulu bahwa ini loh keluarga saya, terserah anaknya dia mau ikut mana, keluarganya terima atau enggak ya. Tetap kita disebut keluarganya kok. Karena tidak akan kalau perempuan kan nanti nikah harus ada walinya. Betul, Bun ya. Gitu. Jadi memang agak harus
ditelusuri si Karena nasabnya. secara skala prioritas anak-anak yang begini ini harus kita utamakan secara pelindungannya. Nah, iya. Karena memang tidak jelas keluarga ya pasti kita jadi keluarganya. Jadi tidak perlu khawatir dengan cerita kehidupan. Karena itu hanyalah sebagian cerita, tetapi kedepannya tetap ada Allah, tetap ada orang tua di sini. Iya, benar. Yang penting mah doanya jangan putus supaya orang tua Nur juga luluh ya. Nah, kalau misalnya bisa deh ngobrol sama mama ya, karena mama dulu yang nganterin ya, atau mama sama ayah, pengen nyampein apa Nur? Pasti pernah kepikiran waktu dulu misalnya ketika orang lain sama orang tuanya, Nur nggak sama orang tuanya, apa yang mau Nur sampaikan sama mama sama ayah? Bisa jadi mungkin mereka nonton atau kita nggak tahu. Dipanggil aja mah, ayah, Nur tuh mau begini, kenapa? Boleh mau nanya apapun juga boleh. Sok. Pernah ingin ketemu dengan mama nggak? Masih pengen ya sebenarnya mah ya, pasti rindu Ada. juga ya, Udah, walaupun memang lebih nyaman di sini. Nah kalau misalnya ketemu bilang apa mah? Man, kangen. Terus mama kapan tengokin ke sini? Semoga mamahnya sehat, Nur punya waktu, dengan waktu menjawab Nur berhasil menunjukkan ke mama, walaupun Nur dibuang tetap harus sayang ke mama ya. Tetap harus semangat. Usia 12 tahun datang ke sini, mungkin usia 4 tahun Ya. 8 tahun ya, mungkin memang di usia segitu masih belum banyak yang diingat. Memang hari ini ya 8 tahun di sini ingat lupa. Jadi lupa, nggak apa-apa. Tapi nanti titip pesan bunda tadi ya, kalau suatu waktu mama kesini, ayah kesini, atau mungkin nanti bunda dan para pengurus udah bisa menelusuri asal usulnya Nur jangan benci ya sama mama, sama ayah, sama kakak, sama siapapun keluarga Nur di sana. Malah kalau bisa balas dengan kebaikan ya bun ya. Itu kewajiban kita. Betul. Nah, Nur, terakhir deh. Menurut Nur, apa sih yang membuat Nur sampai sekarang bisa bertahan ya, diem di sini di Al-Kausar, bahkan semangat untuk sekolah? Nur karena apa? Karena disuruh atau karena Nur punya cita-cita? Cita-citanya jadi apa sih? Jadi pengen jadi dokter. Amin. Pengen jadi dokter? Pengen jadi dokter harus pinter banget ya bun. Amin insyaallah. Pengen jadi dokter. Nah, dari pengen jadi dokter ini apa yang jadi aku harus berjuang, apa tuh alasannya? Tahu kan pengen jadi dokter harus gimananya? Harus gimana? Harus giat belajar, harus terus? pinter, harus nggak boleh males. Gak boleh gitu. malas. Udah. Bunda punya teman SMA dulu. Iya. Teman kan sekelas. Secara pintar biasa-biasa aja. Tapi begitu ketemu dengan reunian lagi, loh kok jadi dokter? Udah jadi dokter ya bun. Ternyata begitu kuncinya dia apa bun? Saat memang yakin bisa, pasti bisa. Untuk masalah biaya banyak jalan. Manjada wajada ya bun. Ya betul. Karena zaman sekarang kan sebetulnya permudah. Kalau memang semangatnya kuat, ikhtiarnya kuat. Salah satunya kayak yang kemarin kita obrolin ya, program tahfidz itu. Betul. Program tahfidz, terus dengan mempunyai kelebihan dari pupu itu bisa ngebantu sebetulnya dari beasiswa. Jadi asal yakin, tidak melihat daripada Nur sekarang di panti, Nurnya kerja keras, insya Allah permudah juga. Nah, semangat ya Nur ya. Nah berarti cita-citanya jadi dokter, hobinya budaya Sunda, terus apalagi ya bun ya, kalau misalnya udah kayak gini mah harusnya sih tinggal tekun belajar doang ya. Amin. Tinggal tekun belajar doang. Udah hafiz berapa surat atau udah 1 juz belum? Hafalnya? Juz 30? Juz 30 udah? Udah. 29?
Belum. Jus 30 udah mungkin udah semuanya. Udah. Ada beberapa yang masih ini ya. Nanti tinggal ini lagi deh, tinggal belajar lagi. Gitu, Bun. Jadi kalimat terakhir, Bun, dari kisah Nur ini apa, Bun? Apa ya? Mungkin karena Nur kan dulu kecilnya dibuang, bahkan ketika saat diantarkan ke sininya aja dia dalam kondisi luka yang secara ini tidak manusiawi, Bun, ya, sama anak sendiri. Terus di sini juga akhirnya dia malah merasa nyaman di sini, bukan sama orang tua aslinya. Berarti ada luka yang tertanam sampai dia lupa sendiri, Bu. Mungkin untuk kehidupan kita tidak pernah sadar dengan dosa yang kita lakukan ke belakang. Iya. Tapi sekecil apapun akan hisabnya. Anak ada amanah. Yeah. Suka tidak suka, sayang ataupun tidak dengan amanah ini tetap akan dipertanyakan nanti di hari akhir. Saat nanti waktu itu tiba, sesal pun tidak akan ada ujungnya. Apapun kondisi anak-anak di sini, kami hanya berusaha tetap sayang, tetap untuk memperjuangkannya, karena walaupun dia bukan anak dari keturunan dari darah kami, secara batin anak-anak semua di sini termasuk Nur adalah anak kami, walaupun bukan dari rahim. Harus kita perjuangkan sampai mereka sukses dunia akhirat. Jadi semua orang tua di sini sayang sama Nur. Jangan bete-bete kalau dimarahin, berarti itu Nurnya yang salah ya. Nah, berarti gitu ayah bunda yang ada di rumah, Sobat Alka yang di Spotify atau juga nonton di YouTube, bahwa anak itu titipan, betul ya bunda? Dan harus dijaga sebaik-baiknya, jangan sampai anak malah tidak mengakui kita sebagai orang tuanya. Karena ada 3 perkara yang akan kita bawa ya selama meninggal dan mengalir pahalanya. Salah satunya adalah doa anak soleh. Bagaimana kita mempunyai pahala itu ketika anaknya saja kita tidak bisa jaga. Sobat Alka, luar biasa. Memang tidak semua anak bisa berkisah secara lantang ya bun ya. Tapi sedikit pun itu bisa menjadi inspirasi buat kita, bisa jadi motivasi bahkan pelajaran hidup. Terima kasih Bunda, terima kasih juga Nur udah datang ke sini, peluk dong bundanya. Aduh, makasih ya Sobat Alka. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.